Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sahabat tani. Kembali lagi channel Arum Sakai memberikan sebuah informasi tentang dunia pertanian, pengalaman bertani. Tapi pada video kali ini kita terkhusus pada tanaman singkong, yaitu menanam ketika saat kemarau sahabat tani. Jika kita lihat dari perkiraan BMKG, sebenarnya masih ada curah hujan sebenarnya sahabat tani, tetapi masalahnya beberapa daerah tidak mengalami atau tidak terjadi hujan lagi sahabat tani. Sedangkan kita seorang petani atau penanam apapun itu, jenis palawija ataupun sayuran lainnya, tentu sangat membutuhkan yang namanya curah hujan para sahabat tani. Seandainya petani-petani kita tidak memikirkan curah hujan, maka akan kejadian atau mengalami jenis kegagalan ketika menanam sahabat tani. Maka dari itu, hal yang pertama-tama kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita melakukan pemanenan singkong sahabat tani, kita harus melihat cuaca juga agar kita mampu melakukan penanaman dengan maksimal. Biasanya ini sahabat tani, berdasarkan pengalaman channel Arum Sakai, ketika menanam suasana curah hujan sedikit, maka akan terjadi yaitu banyak tanaman-tanaman kita akan mati sahabat tani. Dapat kita lihat sendiri betapa banyaknya tanaman-tanaman kita mati. Tetapi solusinya adalah ketika banyak tanaman-tanaman singkong kita mati atau bonggol-bonggol kita mati, maka sebaiknya kita rajin melihat untuk melakukan penyulaman. Dan juga sahabat tani, biasanya penyulaman itu juga tidak dapat kita lakukan sekali atau saja, melainkan dapat 2 kali ataupun 3 kali sehingga tumbuhannya merata sahabat tani. Sangat jelas video itu sahabat tani, banyak tanaman bonggolnya yang mati. Sebaiknya sahabat tani untuk melakukan proses pemanenan singkong atau panen singkong sehingga kita mampu untuk menanam kembali, kita sekitar di bulan terakhir, di bulan-bulan 6 sahabat tani, karena curah hujan masuk di bulan 7, 8, 9, 10 biasanya curah hujan sangat sedikit. Dan juga sahabat tani, selain proses penanamannya juga banyak yang mati, melainkan kalau seandainya tanaman-tanaman kita tidak dirumpuk atau tidak dibersihkan bonggol-bonggol yang bekas panen sahabat tani, yang ada adalah tunas-tunas muncul, sedangkan tanaman kita itu kita lihat sendiri sahabat tani, tanamannya tidak tumbuh. Maka dari itu, walaupun suasana kemarau, pastikan benar bahwasanya bonggol-bonggol tersebut telah mati, atau sebaiknya cara amannya adalah sahabat tani, bonggol-bonggol tersebut kita bakar atau dibuang di pinggir sehingga tidak menjadi pekerjaan berikutnya untuk membersihkan lahan tersebut. Seandainya kita tetap meneruskan proses penanaman di musim kemarau, maka yang berikutnya adalah permasalahan ketika masuk usia pemupukan lahan, maka kita tidak dapat melakukan pemupukan sahabat tani, dikarenakan curah hujan tidak ada, serta perlu kita ketahui pupuk tidak dapat menyatu dengan tanah atau diserap oleh tumbuhan tersebut jika tidak dibantu dengan air. Sebenarnya dapat kita lakukan proses penyiraman, tetapi masalahnya sahabat tani, jika sahabat tani khususnya pemula memiliki lahan yang cukup luas, maka akan sulit melakukan penyiraman sahabat tani. Dan permasalahan yang ketiga, ketika kita melakukan pemanenan untuk menanam kembali di musim kemarau atau curah hujannya sangat sedikit, maka perlu kita ketahui
Banyak sekali petani tidak berani mengambil risiko, yaitu membiarkan lahan tersebut tidak ditanami karena curah hujan tidak ada. Tetapi masalahnya adalah yang pertama, lahan akan menjadi gambut. Yang kedua, masalahnya adalah bibit singkong kita atau pohon singkong atau batang singkong kita akan melakukan pembelian, sahabat tani. Seandainya bibit batang singkong kita dari lahan tersebut masih kita tumpuk atau kita berdirikan, kita siapkan untuk penanaman berikutnya, biasanya tunas-tunasnya sudah terlalu panjang, dan untuk melakukan proses penanaman lagi, sahabat tani, itu tidak akan efektif. Maka solusinya adalah kita membeli bibit. Maka dari itu biasanya pembengkakannya akan menambah biaya, sahabat tani. Cukup demikian informasi dari channel Arum Sakai sampaikan. Apapun yang sahabat tani lakukan itu menjadi sebuah pilihan dari sahabat tani. Tentu memiliki sesuatu itu para sahabat tani, khusus para petani pemula, memiliki sisi positif dan sisi negatifnya, sahabat tani. Maka dari itu channel Arum Sakai sangat yakin bahwa sahabat tani sekarang sudah cerdas untuk menilai mana yang baik dan mana yang belum baik ketika melakukan proses penanaman. Jangan lupa kritik dan saran sehingga channel Arum Sakai kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.